Perkenalkan, nama saya Putu Raditya Dika dari kelas RI 2B. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu dari Cisco Packet Tracer chapter 4.1.6 yaitu Exploring the Smart Home. Nah, jadi pada tugas kali ini saya diminta untuk melakukan dua objektif di sini. Di sini ada dua objektifnya yaitu yang pertama ada Explore the Smart Home atau kita akan mengeksplor ya smart home ya gitu. Kita akan menelusuri smart home ya dan juga kita akan melakukan edge computing pada smart home ya. Oke, di sini instruction yang pertama kita akan mengeksplor smart home terlebih dahulu. Yang step persatu, di sini kita akan memahami device atau komponen-komponen apa aja yang membangun smart home. Nah, di sini pertama-tama di step satu yang bagian A di sini eh, ada dua coaxial kabel. Nah, device mana aja kata yang tersambung dengan koaksial kabel tersebut. Nah, di sini ada koaksial splitter yang tersambung oleh ke internet, kemudian ada koaksial kabelnya nyambung ke kabel modem dan juga koaksial kabelnya ini nyambung ke TV. Nah, kemudian di yang bagian B di sini ada pertanyaan lagi. To which devices does the cable modem connect? Katanya kabel modemnya connect ke device mana aja katanya. Di sini sih kalau dari topologinya dia connect-nya ke home gateway aja sih. Sama dari kabel koaksial nyambung ke coaxial splitternya. Nah, sini ada penjelasan juga. Bisa dibaca aja kalau kalian mau baca. Di sini saya menjelaskan dengan singkat aja. Kemudian di sini juga kita disuruh ngelis semua devices yang terkoneksi to the home gateway atau yang terkoneksi ke home gateway ini. Di sini banyak tuh sebenarnya. Di sini ada smart window, ada smart lamp, dia koneksinya dari baterai dia, tapi dia dikontrolnya dari home gateway. Kemudian juga ada smart water meter, kayak ini ya smart water meter, ada smart sprinkle, ada smart alarm, lagi ada temperatur meter, ada smoke sensor, ada smart coffee maker, ada smart door MCU, ada garage door dan kawan-kawannya pokoknya banyak sih yang terkoneksi karena Home Gateway ini dia kayak terminalnya gitu lah yang menghubungkan semua Internet of Things yang ada di rumah ini jadi dia bisa jadi smartphone gitu. Oke, di sini kita masuk ke step 2 yaitu interacting with the smart home. Kita akan berinteraksi dengan smart home-nya. Di sini pertama-tama di langkah awalnya kita diminta untuk mengklik tabletnya. Di situ kita disuruh navigate to desktop IoT monitor. Berarti kita ke desktop IoT monitor. Kemudian di sini di bagian C kita diminta untuk masukin IP address-nya itu 192.168.25.1 terusan loginnya pakai admin. Oh ini udah ada langsung ternyata. Kita klik login aja langsung. Apa yang ditampilkan katanya? Di sini sih yang ditampilkan kalau di sini tuh ada IoT tadi atau Internet of Things yang udah tersambung dengan Home Gateway tadi. Jadi mungkin di sini kita nanti bisa mengontrol IoT yang udah disambungkan oleh Home Gateway. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Di sini katanya the smart door is currently unlocked. Katanya di sini smart door-nya terbuka, tapi itu bisa dikunci katanya. Kita disuruh mengklik smart door-nya in the browser to expand the option. Klik the smart door in the browser to expand the option. Klik the smart door sebentar. Di sini kita cari smart door. Nah, di sini kita klik lock the door. Nah, sebelumnya kita lihat dulu smart door-nya ini. Nah, di sini kan kalau hijau nih terbuka gitu kan. Misal kalau kita lock, nah, jadi warna merah dia. Jadi terkunci itu namanya. Oke. What's the door lock? How do you know? Ya, katanya apakah pintunya terkunci ya? Gimana kamu tahu? Jadi berubah jadi warna merah. Klik unlock to unlock the door. Udah aku klik unlock ini kan tadi ya. Nah, terusan kita di bagian yang G ini kita disuruh klik the smoke detector in the browser. Smoke
detector. Nah, ini dia. What is the smoke level reading provided by the smoke detector? Di sini sih levelnya sih masih nol ya. Mungkin karena belum ada asap apapun gitu. Mungkin masih fresh udaranya di rumahnya kan. Jadi masih nol level asap yang ada di rumahnya. Nah, di sini yang ada pertanyaan lagi nih. What is this? Bukan. Can the smoke detector be controlled? Kalau dari sini sih enggak sih ya. Mungkin di smoke detectornya ini dia cuma bisa membaca dari level udaranya aja sih. Level asap yang ada di udara rumahnya aja. Kita nggak bisa kontrol dari browser tablet ini. Nah, kemudian di bagian hadis ini, sebentar saya baca dulu. Nah, di sini kita diminta untuk eh menghidupkan smart coffee maker, menghidupkan atau mematikan smart coffee maker. Di mana ini yang ini ya. Katanya tuh kita disuruh ngeklik ALT terusan diikuti mouse. Nah, ini kalau merah ini berarti nyala. Nah, kalau abu-abu ini berarti mati gitu dia. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke part 2. Kita akan masuk ke Edge Computing Computing in the Smart Home. Nah, ini ada penjelasannya, bisa dibacanya kalau mau. Nah, di step 1 ini kita disuruh run the classic card. Di step A di sini kita klik the tablet locate. Kita minta untuk klik tablet yang tadi lagi. Terus kita masuk ke desktop web browser yang udah kita masuk. Oke, udah masuk lagi. Kita klik smoke detector. Udah diklik smoke detector ini levelnya masih nol. Di sini, oh kita disuruh windownya nih biar leave the window visible. Katanya disuruh buka aja windownya yang ditutup katanya. Oke, kita akan start engine by holding Alt key and clicking the classic card. Katanya kita akan memulai eh, menghidupkan mesin mobilnya pakai Alt dan juga control mouse. Nah, ini mobilnya hidup. Nah, di sini what happens to the air inside the house with the car running inside the garage? Katanya gimana udaranya di dalam rumah selagi mobilnya ini hidup katanya. Nah, di sini sih kalau dari smoke detectornya sih dia levelnya naik, dia jadi 2000 semakin lama semakin naik. Ya, tadi kan dari 1000 dia kemudian jadi 2000 kemudian 1600. Karena dia awal-awal tuh kan lebih pekat gitu ya mungkin gasnya jadi dia naik. Oke, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. What happens to air inside the house after the MCU opens the doors and window, start the fan? Ya tadi itu dia eh, kadar asap di dalam rumah itu naik gitu. Jadinya udaranya tidak baik gitu mungkin ya. Jadinya dia ngidupin kipas biar anginnya keluar, asap-asap asap-asap mobilnya itu keluar. Nah, terus ada ini di bawahnya ada pertanyaan lagi dari DMC you close the doors and window and stop the fan. Kalau di sini sih enggak ya, dia malah buka pintu, enggak tahu juga ya kenapa ya kok dia dibukain pintunya, harusnya ditutup ya harusnya kan. Karena ini kan mobil dia hidupin hidupin mobil ya. Harusnya nggak usah dibuka kan ini pintunya, tapi kan di sini dibuka. Mungkin dia sengaja gitu ya biar dia nggak masuk lewat ventilasi terusan dihidupin kipasnya biar dia keluarnya lewat bisa lewat itu dan lewat jendela gitu. Nah, oke di sini kita masuk ke bagian G. Selagi memonitoring levels, kita disuruh menghentikan engine mobil, hentikan. Nah, kita harus coba cek lagi nih quality udara di dalam rumah ya. Mana sih tadi? Nah, di sini nol karena mobilnya udah mati, jadi asapnya udah nggak ada gitu. Nah, kemudian di sini di pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya. Ada what happens to the doors, window, and fan? Dia ditutup karena mungkin udah nggak ada asap, jadi tutup dia. Jadinya biar udara-udaranya ya biar asap-asapnya itu kan udah keluar semua jadinya ditutup pintunya gitu. Nah, reflection di sini ada reflectionnya kalau mau dibaca ya baca aja. Mungkin cukup
Sekian video dari saya. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang benar atau ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.